Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Bab 6, Topik A, Bagaimana bentuk Indonesiaku dengan materi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 5 SD. Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki 17.000 pulau lebih dengan garis pantai terpanjang kurang lebih 95.000 km. Laut kaya akan sumber daya ikan dan mineral, menjadi peranan penting dalam jalur perdagangan dunia. Ciri-ciri negara maritim. Yang pertama, Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas. Yang kedua, mempunyai armada militer laut untuk mengawasi wilayah laut. Yang ketiga, mempunyai alat transportasi laut. Dan yang keempat, masyarakat pesisirnya sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Itulah mengapa Indonesia merupakan negara maritim. Selanjutnya, potensi maritim Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya perikanan seperti tuna, kerapu, udang, cakalang, tongkol, dan cumi-cumi. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya mineral seperti minyak bumi, gas alam, dan mangan. Berikutnya, Indonesia memiliki pariwisata bahari. Misalnya ada Raja Ampat, Taman Laut Bunaken, dan Kepulauan Seribu. Selanjutnya, Indonesia memiliki perdagangan laut. Dengan adanya pelabuhan Tanjung Perak, Selat Malaka, dan Sunda, serta kapal. Itulah potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal ini didukung oleh faktor-faktor geografis, iklim curah hujan, dan keadaan tanah yang subur, menjadikannya kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Potensi agraris di Indonesia. Ada pertanian, ada padi, jagung, sayuran maupun buah-buahan. Ada perkebunan, misalnya kelapa sawit, karet, kopi maupun kakao atau coklat. Ciri-ciri negara agraris yang dimiliki oleh Indonesia antara lain memiliki persediaan air yang melimpah. Ingat, wilayah perairan Indonesia meliputi 2/3 wilayah Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, menghasilkan produk pertanian dalam jumlah yang besar. Indonesia menjadi salah satu penghasil produk pertanian terbesar di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia. Mempunyai lahan luas dan subur untuk pertanian. Sebagai negara pengekspor hasil pertanian. Selain hasil pertanian dikonsumsi di dalam negeri, hasil pertanian juga diekspor ke luar negeri. Kegiatan peternakan yang maju. Indonesia memiliki kegiatan peternakan yang bervariasi dari peternakan hewan kecil, peternakan hewan sedang, maupun peternakan hewan besar. Selanjutnya, hubungan maritim dan agraris. Ketergantungan sektor agraris pada maritim. Laut digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan menyediakan ikan sebagai sumber protein bagi petani dan masyarakat. Peran agraris dalam mendukung maritim. Hasil pertanian seperti beras, jagung, dan sayuran memenuhi kebutuhan pangan para nelayan di wilayah pesisir. Itulah hubungan yang terjadi antara sektor maritim dan sektor agraris di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang berhubungan. Ekosistem mangrove. Mangrove melindungi lahan pertanian dari abrasi dan intrusi air laut serta menjadi habitat ikan yang mendukung sektor maritim. Pertanian pesisir. Beberapa daerah mengembangkan tambak garam atau tambak ikan yang memadukan kegiatan agraris dan maritim.
Lalu bagaimana upaya untuk peningkatan potensi yang ada di Indonesia? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang kedua dengan peningkatan teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga dengan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat melalui peningkatan akses pasar. Dan yang kelima dengan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah. Itulah beberapa upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi yang ada di Indonesia sebagai negara maritim maupun negara agraris. Penutup, Indonesia memiliki peluang besar sebagai negara maritim dan agraris. Dengan pengelolaan yang baik, kekayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update video-video dari channel Video Materi SD ya. See you next time. Bye-bye.